Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video yang kedua. Video yang kedua membahas apa? Video yang kedua kita akan berbicara tentang masalah banyak orang. Ya, masalah di dalam pikiran seseorang. Apa itu? Ya, jadi materi ini tuh hasil dari saya nonton live-nya Pak Hindranata Nikolai lagi. Ya, jadi malam apa itu ya? Malam Jumat. Ya, malam Jumat di Instagram. Materinya bagus teman-teman, yaitu tentang overthinking. Ya, overthinkingnya ini ketika kita mau mengambil satu tindakan atau satu keputusan, tapi kita berpikirnya berlebihan sehingga keputusan atau tindakan itu akhirnya tidak dilakukan karena terlalu banyak mikir tadi. Nah, oke ya, kita bahas sama-sama. Oke, jadi overthinking itu sendiri apa sih gitu? Overthinking itu sendiri adalah berpikir berlebihan gitu tentang satu keputusan yang mau diambil atau satu tindakan yang diambil gitu. Jadi terlalu banyak pertimbangan lah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi mengatasi overthinking ini tuh gimana ya caranya? Karena ini pasti banyak terjadi loh sama teman-teman di bisnis MCI ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Overthinkingnya seseorang itu ketika dia pernah join bisnis jaringan atau multi level sebelumnya. Terus dia ditawarin nih sama seseorang, ayo mbak join MCI ini bisnisnya begini gitu ya. Terus seseorang yang diajak ini tadi, dia menyangkut pautkan ya bisnis MCI dengan kejadian di masa lalunya dia, dengan bisnis dia yang sebelumnya. Nah, sehingga mulai overthinkingnya nih keluar gitu ya. Maksudnya, kalau misalnya nanti sama aja sama bisnis saya sebelumnya gimana? Ya kan, terus mana saya dulu sempat rugi. Ya kalau sama-sama multi level ya bisa jadi saya juga sama seperti yang kemarin nih gitu. Jadi akhirnya tidak memutuskan apapun ya. Jadi nggak mau join dulu gitu ya, mau mempelajari dulu, mau mikir dulu gitu ya, nggak tahu sampai kapan gitu. Nah, itu juga bagian dari overthinking. Atau mau prospekin orang, mau ketemu orang nih ya, terus overthinkingnya udah keluar gitu. Kalau misalnya orangnya nanti cuekin gimana ya? Aduh, malu banget pasti. Kalau misalnya orangnya bilang, nanti dulu deh mbak, saya belum butuh. Wah, nanti gimana ya gitu. Jadi dia udah berpikir yang berlebihan, padahal kejadiannya aja belum dijalanin. Nah, itu jadi kalau selalu overthinking sebelum mengambil keputusan atau sebelum bertindak, nah ini nih yang bikin orang itu jadi lambat progresnya, bahkan tidak berprogres sama sekali. Oke, gimana caranya mbak menghindari overthinking yang seperti ini? Sebelum masuk ke tips ya, teman-teman perlu sadari dulu apa aja sih akibat dari overthinking ini. Kalau misalnya overthinkingnya dalam memutuskan untuk join MCI misalnya, dikaitkan dengan yang tadi, trauma bisnis sebelumnya, maka sudah pasti akan banyak waktu yang terbuang, ya kan? Untuk menimbang ya kan, dan meyakinkan diri sendiri bahwa ini ayo sekarang gitu, atau ya udah ini pasti bagus gitu kan. Terlalu banyak waktu yang terbuang. Nah, jadi untuk menghapus si overthinking atas trauma yang sebelumnya gitu, supaya nanti di depannya nggak bawa-bawa cerita yang lalu, ini caranya gimana? Pertama, teman-teman tentukan deadline-nya dulu ya. Ini sih tips-tips ini nggak cuma untuk satu case kayak tadi ya, tapi untuk teman-teman yang misalnya juga menunda untuk prospek, untuk ketemu orang karena overthinkingnya macam-macam gitu, ini juga bisa dipakai. Jadi teman-teman tentukan dulu, saya nggak ngupil ya, gatel hidungnya. Teman-teman tentukan dulu deadline-nya, kapan mau diketok palu, yes gitu, atau ya aku kerjain deh, atau iya deh aku join. Nah, teman-teman harus punya deadline. Kalau keluar dari deadline itu berarti terjadi overthinking ya. Tapi kalau misalnya masih di batas dari deadline yang kita pasang, teman-teman mengambil keputusan join atau mengambil keputusan yes aku prospek orangnya ya,
itu berarti mungkin teman-teman masih dalam pertimbangan. Tapi kalau sudah lewat dari deadline-nya, maka terjadi over pertimbangan, overthinking tadi ya. Jadi seperti itu teman-teman, itu penting banget, tentukan dulu deadline-nya. Terus nih tips yang kedua ya, tips yang kedua, kalau misalnya ya kondisinya adalah teman-teman bawa kisah di masa lalu, mungkin yang kayak tadi ya, join di satu bisnis yang lama, trauma, terus melihat bahwa bisnis yang selanjutnya ini juga takutnya nih sama seperti yang kemarin. Atau misalnya prospekan, kemarin saya udah ditutupin pintu sama orang nih waktu mau prospek, nanti jangan-jangan saya prospek lagi juga sama seperti itu gitu, sakitnya gitu. Oke, teman-teman perlu sadari bahwa satu keputusan yang sudah teman-teman ambil saat itu di masa lalu, itu adalah keputusan terbaik saat itu ya, sesuai dengan seberapa banyak pengetahuan yang teman-teman punya di saat itu. Jadi itu udah pasti keputusan terbaik waktu itu. Nah, kalau masuk di masa yang sekarang, artinya pengetahuan teman-teman udah beda dengan yang sebelumnya ya kan, skill teman-teman udah beda dengan yang sebelumnya ya kan. Yang sekarang teman-teman jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas dari yang sebelumnya. Nah, maka kalau teman-teman mengaitkan cerita yang lama dengan kondisi yang sekarang atau yang di masa depan, maka itu sudah tidak relevan lagi teman-teman, sudah tidak bisa disangkut pautkan karena perbedaannya sejauh itu gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah ketika kita di masa sekarang, kita evaluasi. Oh iya, yang kemarin tuh karena mungkin aku kurang paham nih gitu, cara memilih kalau multi level yang benar itu apa aja syaratnya. Saat itu aku belum paham, tapi sekarang nih aku udah paham gitu kan. Terus dicocokkan, oh kalau MCA itu multi levelnya begini. Terus ambillah keputusan ya. Jadi seperti itu. Sama juga dengan prospek tadi ya, kalau ada cerita lama yang nggak enak, terus kedepannya mau prospek lagi, takut terjadi yang sama juga. Waktu itu mungkin skill teman-teman untuk meyakinkan orang, mungkin juga skill bicaranya juga masih pas-pasan. Tapi ketika di masa sekarang, pasti sudah lebih banyak pengetahuan yang teman-teman punya. Pasti kemampuan teman-teman menyampaikan atau menjelaskan itu lebih baik daripada teman-teman yang dulu. Jadi kejadian dulu tidak relevan kalau teman-teman bawa ke masa yang sekarang ya. Jadi ya udah, yang kemarin, oh karena aku kemarin itu kurang bisa jelasin sih, memang aku kurang begitu paham tentang produknya. Tapi sekarang karena aku joinnya udah beberapa bulan ya, lebih lama dari yang dulu, terus juga aku nonton vlognya Mbak Desmai rajin gitu ya, jadi aku lebih pintar sekarang gitu. Jadi aku lebih pede lah kalau nanti mau prospek orang. Itu yang benar teman-teman. Masuk akal? Masuk akal. Oke, sekarang di tips ketiga. Nah, tips yang ketiga ini teman-teman perhatiin, kalau satu keputusan atau satu tindakan ini gantung, teman-teman masih tidak mengambil keputusan atau mengambil tindakan apapun karena overthinking, teman-teman pertimbangkan siapa aja sih pihak-pihak yang terlibat atau terimbas dari keputusan atau tindakan yang teman-teman tunda ini. Kalau kita yang di bisnis sekarang gitu ya, di bisnis MCA ini, kalau saya pribadi, kalau saya misalnya dulu overthinking, saya pakai pikiran saya waktu saya mengajukan datang ke rumah seseorang, terus seseorang itu bilang, mau ngapain sih kesini? Ya dulu sih pernah pengalaman ya, mau ngapain sih kesini gitu ya. Ya udah ya, kalau itu saya bawa ke masa-masa dimana saya tetap berproses, atau mungkin dijadikan kayak bahan untuk nggak berani lagi mengajukan diri datang ke rumah orang, maka pihak yang terimbas siapa? Ya pasti anak-anak saya gitu, ya pasti juga ya keluarga saya ya. Mau sampai kapan saya bawa cerita-cerita lama itu sampai ke masa depan saya gitu. Nah kasihan lah anak-anak saya gitu ya, yang harusnya dia dapat rezeki lebih banyak ya kan, lebih gampang, tapi karena si emaknya yang menjemputkan rezeki ini terlalu membawa cerita lama ke masa yang baru gitu ya, semuanya jadinya jadi rugi
ya kan? Saya sendiri juga pasti rugi karena tidak berani melakukan satu hal yang berbeda gitu, karena khawatir dengan kejadian yang lama itu bakalan terulang lagi, ya kan? Padahal mungkin waktu itu saya dibilangin kayak gitu, mungkin yang saya ajukan itu waktunya tidak tepat gitu, karena saya nggak tahu kondisinya dia. Mungkin saya mengajukan untuk datang ke rumahnya dan tidak tepat dijawabin seperti itu, mungkin, ya kan? Tapi di masa yang akan datang atau di masa selanjutnya, saya akan melihat bahwa oh mungkin kemarin itu aku salah waktunya. Oke, aku akan pikirkan dulu kalau misalnya mau bertamu ke rumah orang, ini ngajukannya di jam berapa yang kira-kira orang lebih punya waktu kosong, hari apa gitu. Nah jadi ya itu tadi, kita yang sebelumnya sama kita yang sekarang kan pasti udah jauh beda secara pemahaman, secara pengertian, skill, ilmu pasti beda. Jadi jangan dibawa-bawa cerita yang lama, ya overthinkingnya dihapusin, karena kasihan pihak-pihak nanti yang terdampak dari keputusan yang tidak diambil ini. Oke teman-teman, itulah akhir dari video kedua kita tentang overthinking. Jadi buat teman-teman semua, yuk kita berhenti atau kita pensiun udah jadi seorang overthinker, ya, mikir terus, analisa terus, tapi kita nggak berani mengambil keputusan atau mengambil tindakan, ya. Jadi positive thinking aja selalu ya, dan lihat-lihat hal-hal yang bisa kita evaluasi dari masa kita yang lalu dan apa yang harus kita lakukan di masa yang sekarang. Jadi memang berkaitan ya, yang lama sebagai buat evaluasi gitu ya, itu penting banget sih supaya nanti di masa datangnya nggak terjadi lagi dan suksesnya lebih sedap ya, lebih mantap lagi. Kita ketemu di video yang ketiga ya abis ini. Thank you buat teman-teman semua yang sudah nonton videonya, kasih like-nya di video dan kasih komentar kalau teman-teman berkenan ya. Semoga menjadi manfaat buat teman-teman semua dan jadi motivasi juga untuk lebih bergerak, lebih lebih ngegas lagi gitu. Dah, Desma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.